Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai manajemen pendidikan. Nah, untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Mengenai manajemen dan pendidikan. Nah, manajemen sendiri memiliki arti yang luas. Manajemen dimaknai sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Kemudian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Manajemen pendidikan. Bidang studi dan praktek terkait dengan operasi organisasi pendidikan ini menurut Tony Brush tahun 2003. Suatu kegiatan yang mengimplementasikan atau mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Ini menurut Tilahar tahun 2006. Kemudian menurut Rifai, suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan itu erat kaitannya dengan kurikulum, peserta didik, pembiayaan, sarana, dan PTK. PTK di sini adalah penelitian tindakan kelas. Terkait ruang lingkup aktivitas, di mana ruang lingkup manajemen organisasi yang pertama, manajemen administratif atau management of administrative function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi bekerja sama, mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, manajemen operatif, di mana manajemen of operative function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar semua orang yang melaksanakan pekerjaannya yang menjadi tugas masing-masing dapat berjalan dengan tepat dan benar. Dua kegiatan manajerial, di mana manajemen of administrative function dan manajemen of operative function. Sampai di sini bisa dipahami ya terkait ruang lingkup aktivitas. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan atau quality assurance sistem oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. 4 siklus pekerjaan kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, tahap penilaian. Kita mulai dulu dari tahap perencanaan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang kedua merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Yang ketiga menentukan desain kurikulum. Dan yang keempat membuat rencana induk atau master plan, yaitu pengembangan atau pelaksanaan dan penilaian. Kemudian tahap pengembangan terdiri dari perumusan rasional atau dasar pemikiran. Kemudian yang kedua perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga penentuan struktur dan isi program. Yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pemilihan sumber
alat dan sarana belajar, dan yang terakhir penentuan cara pengukur hasil belajar. Kemudian tahap implementasi atau pelaksanaan terdiri dari penyusunan rencana dan program pembelajaran terkait silabus dan rencana pembelajaran yaitu RPP. Yang kedua yaitu penjabaran materi, ini berisi kedalaman dan keluasan ya terkait materinya. Kemudian yang ketiga penentuan strategi pembelajaran. Yang keempat, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang keenam adalah setting lingkungan pembelajaran. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian, untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan kurikulum yang dikembangkan baik untuk menilai atau penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, produk, kemudian terdiri lagi dari penilaian konteks, memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Kemudian penilaian input terdiri dari memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi, pencapaian tujuan, implementasi desain, dan cost benefit dari rancangan. Sedangkan penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Kemudian penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses dan akhir program, identik dengan evaluasi sumatif. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi ya dari visi misi dulu, yaitu terkait cita-cita tentang lembaga dan lulusan. Jadi merumuskan visi dan misi yang kemudian memiliki tujuan. Dalam tujuan ini apa yang mau dicapai oleh lembaga dan lulusan tersebut. Kemudian quality assurance yaitu kompetensi lulusan ya. Ini tertuang dalam kurikulum, di mana di dalam kurikulum juga termuat tujuan, konten dari kurikulum, dan bagaimana proses dari pelaksanaan kurikulum kemudian dievaluasi. Nah, kita masuk ke manajemen peserta didik, di mana kita harus mengetahui bahwa siswa di sini harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan dalam setiap aktivitas, kreativitas, dan inovasi yang terkait dengan pembelajaran. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan strategi, media, dan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Kemudian, siswa hanya termotivasi dan antusias belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Nah, di sini guru sangat berperan penting ya, apalagi guru dituntut untuk bisa memotivasi ya agar siswa itu tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, biasanya juga di sini guru diharapkan bisa menerapkan berbagai macam model pembelajaran ya yang sesuai dengan materi pembelajarannya, seperti itu. Karena ketika guru bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan model pembelajaran yang menarik dan sejalan dengan materinya, itu juga bisa memacu ya motivasi dari siswa tersebut. Kemudian pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, belief, dan psikomotor.
Nah, ada 4 dasar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama siswa sebagai subjek, kemudian strategi, wahana, media variatif dan kreatif, kemudian samakan gaya guru dan siswa. Jadi ada juga ya model pembelajaran di mana kita sebagai tenaga pendidik itu masuk ke dalam dunia siswa ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk ya dan bisa mengikuti bagaimana siswa tersebut ya, cenderung kita bisa melihat gaya pembelajaran atau gaya belajar dari siswa yang kita ajar, seperti itu. Sehingga kita bisa lebih mudah ya untuk memacu, memotivasi dan memberikan arahan ya atau scaffolding kepada siswa tersebut. Kemudian kembangkan potensi secara komprehensif, profesionalitas, seperti itu. Jadi di sini sangat dituntut ya kinerja dari guru. Jadi Masya Allah tugas dari guru dan fungsi guru ini sangat-sangat kompleks ya. Selanjutnya untuk manajemen personalia, di mana terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu yang pertama, dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen yang paling berharga. Selanjutnya, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan yang terakhir, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Sehingga dari penjabaran tadi terdapat 5 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem rekrutmen, program pelatihan, penilaian kinerja, promosi dan demosi, kemudian reward dan punishment. Kemudian terkait manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan strategi sekolah dalam menggali dana, mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan. Pengelolaan dana pendidikan terkait pasal 48, kemudian pengalokasian dana pendidikan pada pasal 49. Nah, adik-adik bisa lihat ya pasal yang terkait dengan dana pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum ya. Itu tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, terkait tanggung jawab pendanaan pada pasal 46 dan sumber pendanaan pendidikan pada pasal 47. Next, pembiayaan pendidikan menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber dana keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai biaya pendidikan menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan meliputi yang pertama, biaya satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang terdiri atas
Yang pertama, biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang kedua, biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non-personalia. Yang kedua, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, biaya pribadi peserta didik, biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, terkait seragam, sepatu, buku tulis, dan peralatan, uang jajan, dan sebagainya. Kita lanjut pada manajemen sarana, di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh melalui pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap dipakai untuk pembelajaran. Manajemen ini terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya, ada barang yang berfungsi tidak langsung seperti pagar, tanaman, dan lain-lain. Kedua, ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas fisik, misal kendaraan, komputer, dan lain-lain. Kemudian fasilitas material seperti manusia, jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, ditinjau dari sifat barangnya. Ada barang yang bergerak dan barang tidak bergerak seperti gedung, sumur, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian alat dan media ya termasuk sarana, di mana sarana pendidikan menurut Bafadal tahun 2003 semua perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian untuk prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Lingkup pekerjaan sarana, yang pertama perencanaan pengadaan barang, prakualisasi rekanan, pengadaan barang, penyimpanan, inventaris, penyaluran, pemeliharaan atau rehabilitasi, dan pengendalian. Nah, untuk pola struktur manajemen, mungkin adik-adik tidak asing lagi ya dengan pola struktur manajemen. Jadi ada beberapa bentuk. Nah, di sini yang saya tampilkan untuk skema yang pertama, bentuknya struktur organisasi piramidal. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga skema yang kedua, bentuknya struktur organisasi mendatar. Nah, jadi dibuat mendatar seperti contoh yang kedua. Kemudian ada juga skema ya yang berbentuk struktur organisasi melingkar. Jadi bentuknya yang seperti ini ya, gambar ketiga. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk pola struktur manajemen. Oke, semoga bermanfaat. Nah, untuk video kali ini sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.